Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So everyone in here, we will presentation about our topic is Al-Quran as the first source of law complied by Group 3. Al-Quran sebagai sumber hukum pertama dari kelompok 3. So before we going the presentation, let me introduce our team. Number one, my name is Putri Ismahana Ayalivia and my friend. My name is Nurun Faukonuri. Okay. So the first is background. The Quran as the holy book of Muslim has fundamental content in that discuss several subjects including law, science, space, ethics, etc. This is proof that the Quran has content that is characterized as broad and flexible. This is proof that the Quran has content is characterized as broad and flexible. As the first foremost source of law, Islamic law, the Quran has an important role in determining Islamic law, especially after that and the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam until now. We know that the Quran is a holy book from Muslim who fear and believe. In this paper, the author will explore more deeply why the Quran is designed as the first and foremost source of law among other sources of law. Jadi, Al-Quran sebagai kitab suci umat Muslim memiliki kandungan mendasar di dalamnya yang membahas tentang beberapa pokok, antara lain tentang hukum, sains, antariksa, dan lain sebagainya. Ini merupakan sebuah bukti bahwasannya Al-Quran memiliki kandungan yang karakteristik dan juga luas di dalamnya. Sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan paling utama, Al-Quran memiliki peranan penting dalam menetapkan hukum Islam, terlebih setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sampai saat ini kita ketahui bahwasannya Al-Quran adalah kitab suci bagi umat muslim yang bertakwa dan beriman. Dalam makalah ini penulis akan mengupas lebih jauh mengenai Al-Quran ditetapkan sebagai sumber hukum pertama dan paling utama di antara sumber-sumber lainnya. Next is definition of search of law. The search of the law is defined as something that has binding and a compelling rules. If we fail in the rules, we consequence will be subject to punishment in accordance with the violence we commit cruelly and cruelly. Jadi sumber hukum ini diartikan sebagai sesuatu yang memiliki aturan yang mengikat dan memaksa. Jika aturan tersebut kita salahi atau kita langgar, maka konsekuensinya kita akan dikenakan hukuman sesuai dengan pelanggaran yang kita perbuat dengan jelas dan juga nyata. So the next is definition of the Quran. The definition of Quran in terms language comes from masdar, from the word qira'a, which means reading or recitation. The definition of the Quran terms or terms among the others is the word of Allah Subhanahu wa taala which was revealed to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam through the intermediary of the Jibril was delivery was mutawatir, or it could be said that there was no doubt in it. Jadi pengertian dari Al-Quran ini sendiri dalam segi bahasa berasal dari masdar kata qara'a yang berarti membaca ataupun bacaan. Pengertian Al-Quran dalam segi istilah antara lain adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. According to Muhammad Quraisy Shihab, the Quran is literally a perfect reading. In it is an appropriate name from Allah choice because there is no singular recitation that matches. Because the Quran was revealed in Arabic, the reason include number one is preferring and maintaining the permanence of the Arabic language. Number two, when the prophet was sent, the majority of language there was Arabic. So number three is before being revealed in Arabic, the Quran was in a language was substance and meta basic really were difficult or human to understand. And number four is Arabic has a broad and deep meaning. Jadi sebab Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab ini alasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah menjaga dan memelihara keabadian bahasa Arab. Dan yang kedua itu adalah saat Nabi diutus mayoritas bahasa yang ada di sana itu adalah bahasa Arab. Dan juga yang ketiga sebelum diturunkan dalam bahasa Arab, Al-Quran berada pada bahasa yang hakikatnya dan realitasnya meta bahasanya sulit dipahami oleh manusia. Dan yang keempat adalah bahasa Arab memiliki makna yang luas dan juga mendalam.
So the sum of the following explanation of the function of Quran in names are the Quran itself. Number one is Al-Huda, guidance, Al-Furqan, separator, and the Al-Mauziyah or advice. Number one is Al-Huda atau petunjuk. Fungsi petunjuk dalam Al-Quran memiliki 3 konsep, yaitu petunjuk bagi umat manusia secara umum, petunjuk bagi umat manusia yang bertakwa, dan yang terakhir adalah bagi manusia yang beriman. Dan yang kedua adalah Al-Furqan atau pemisah. Pemisah atau lebih tepatnya pembeda dalam menentukan yang benar dan juga yang salah. Dan yang ketiga adalah Al-Mauziyah atau nasihat. Tidak itu saja, Al-Quran ini sebagai nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. And the next is the validity of the Quran. The whole argument contained in the Quran is a quite or proof for all mankind, and the legal provision in it are law that must be followed. The Quran is the degree of Allah subhanahu wa ta'ala at delivered to mankind when certainly it, in which there is not a cert or doubt at all. Number one is the third of the Quran. Jadi ketentuan para ulama sepakat bahwasannya Al-Quran ini merupakan sumber hukum yang pertama atau utama dalam agama Islam. Dapat kita lihat melalui alasan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah kebenaran Al-Quran. Abdul Wahab Khalif mendefinisikan bahwasannya kehujahan Al-Quran itu terdapat dalam kebenaran dan kepastian isinya yang sedikit pun tidak ada keraguan di atasnya. And then number two is a miracle means an amazing thing to the point that the human prowess can match it. Human ability to match this miracle is very unclearly evidence the miracle of the Quran among others. Jadi mukjizat mempunyai arti hal yang menakjubkan sampai-sampai tiada kehebatan manusia yang menandinginya. Kesanggupan manusia dalam menandingi mukjizat ini sangat tidak memungkinkan. Bukti yang kemujizatan Allah ini yang pertama adalah segi keindahan sastra. Sastra Al-Quran sangat melampaui seluruh sastra yang disusun oleh sastrawan Arab. Kemudian isyaratnya terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada orang-orang terdahulu, serta pembuktian Al-Quran dengan sains modern. So, and the next discuss next from my friend. Definition The next is explanation of the Al-Quran, that the Al-Quran is a source of law. In general, the laws contained in the Quran are in 3 areas, namely Aqidah, Akhlaq, and Amaliyah. In general, Amaliyah law is divided into 2, namely worship and Mu'amalah. Mu'amalah law is divided into several areas as follows. The first is matters related to family or ahwal syahiyah, such as marriage, divorce, lineage, and so on. The second is matters relating to Mu'amalah Amaliyah, which contains buying and selling, renting, pawning, and others contracts. And the third is matters relating to justice, witnesses, oaths, and others. Jadi penjelasan Al-Quran bahwa Al-Quran sebagai sumber hukum. Secara garis besarnya, hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran ada 3 bidang, yakni akidah, akhlak, dan amaliyah. Dalam garis besar, hukum-hukum amaliyah terbagi menjadi 2, yakni ibadah dan mu'amalah. Adapun hukum-hukum mu'amalah terbagi dalam beberapa bidang sebagai berikut. Yang pertama yaitu hal-hal yang berkaitan dengan adanya keluarga atau ahwal syahsiyah, seperti pernikahan, perceraian, nasab, dan lain-lain. Yang kedua yaitu hal-hal yang berkaitan dengan muamalah amaliyah yang berisi tentang jual beli, sewa menyewa, gadai, dan akad lain-lainnya. Yang ketiga yaitu hal-hal yang berkaitan dengan peradilan, saksi, sumpah, dan lain-lain. Next. The fourth is matters relating to criminal matters, or what is usually called criminal law. The fifth is matters related to governance, such as the relationship between the government and its people, rights, obligations between the government and the people, and others.
And the last is matters relating to relations between Islamic and non-Islamic countries, war and peace, and others. Yang keempat yaitu hal-hal yang berkaitan dengan masalah tindak pidana dan aksi tindak pidana atau yang biasanya disebut dengan hukum pidana. Yang kelima yaitu hal-hal yang berkaitan dengan tata pemerintahan seperti hubungan kepemerintahan dengan rakyatnya, hak-hak, kewajiban antara pemerintah dan rakyat, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antara negara Islam dan non-Islam, perang-perang dan damai, dan lain-lain. Selanjutnya, the next is legal systematics in the Quran. The first is I'tiqadiyah laws. I'tiqadiyah law is a legal regulation relating to the obligations of the mukallaf person, such as believing in Allah Subhanahu wa Ta'ala, believing in angels, the messenger, the book, the day of judgment, and the decrees of Allah Subhanahu wa Ta'ala. The second is moral laws or akhlaq. This law is a law relating to the behavior of a mukallaf person to beautify himself with praiseworthy qualities and keep him away from despicable qualities that cause humiliation. And the last is Amaliyah laws. Amaliyah law is a legal regulation that concerns problems or matters regarding the actions of fellow human beings. Legal regulations like this are usually called Al-Quran fiqh, and their achievements have been developed into the sense of usul fiqh. Selanjutnya yaitu sistematika hukum dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu hukum-hukum i'tiqadiyah. Hukum i'tiqadiyah adalah peraturan hukum yang bersangkutan mengenai kewajiban orang mukallaf seperti beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada malaikat, kepada Rasul, kitab, hari kiamat, dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu hukum-hukum moral atau akhlak. Hukum ini adalah hukum yang berkaitan dengan perilaku orang mukallaf untuk memperindah dirinya dengan sifat-sifat terpuji dan menjauhkannya dari sifat-sifat tercela yang menyebabkan kehinaan. Dan yang terakhir yaitu hukum-hukum amaliyah. Hukum amaliyah adalah peraturan hukum yang bersangkutan mengenai permasalahan atau suatu hal tentang perbuatan muamalah sesama manusia. Peraturan hukum seperti ini biasanya disebut dengan fikih Al-Quran dan dikembangkan pencapaiannya menjadi ilmu usul fikih. Next. The next is views of the Quran as a source of law according to ulama, yaitu pandangan Al-Quran sebagai sumber hukum menurut ulama. Yang pertama yaitu Imam Abu Hanifah's views. Imam Abu Hanifah strongly agrees with the Quran as the main source of law for Muslims. However, he denied that whether the Quran includes the meaning and pronunciation or just the meaning. Among the arguments, the Quran only shows the meaning, not the details. Pandangan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sangat setuju tentang Al-Quran sebagai sumber hukum utama umat Islam. Namun, beliau menyangkal bahwa apakah Al-Quran mencakup makna dan lafaz atau maknanya saja. Di antara dalil-dalil, Al-Quran hanya menunjukkan maknanya saja, tidak dengan perinciannya. The second is Imam Malik's views. As a source of Islamic law, he agrees that the Quran is the main source of law. He argued that the Quran is not a creator because the words of Allah include the attributes of Allah. Everything that contains the nature of Allah is called a creator. Yang kedua yaitu pandangan Imam Malik. Sebagai sumber hukum Islam, beliau setuju bahwa Al-Quran sebagai sumber hukum utama. Beliau berpendapat bahwa Al-Quran itu bukan makhluk, karena kalam Allah termasuk sifat Allah. Semua yang mengandung sifat Allah tidak dikatakan makhluk. Next. The third is Imam Ibn Hanbal's views. He strongly agrees that the Al-Quran is the main source of law, but the Al-Quran alone is not enough
to provide mature and appropriate legal decisions. So it can be continued with the as-sunnah, ijma, and others. Yang ketiga yaitu pandangan Imam Ibnu Hambal. Beliau sangat setuju bahwa Al-Quran sebagai sumber hukum utama, akan tetapi Al-Quran saja tidaklah cukup untuk memberikan hasil keputusan hukum yang matang dan tepat. Maka bisa dilanjutkan dengan adanya as-sunnah, ijma, dan lain sebagainya. The last is Imam Shafi'i's views. Imam Shafi'i always recites texts from the Quran every time he expresses his opinions. However, Imam Shafi'i believes that the Quran cannot be separated from the Hadith or Sunnah. Yang terakhir yaitu pandangan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i selalu melafazkan nas Al-Quran setiap kali mengucapkan pendapat-pendapatnya. Namun Imam Syafi'i beranggapan bahwa Al-Quran tidak bisa dilepaskan dari hadis atau sunnah. Next. And the last is conclusion. The Al-Quran as the holy book of Muslims has fundamental content in it which discuss several subjects including law, science, space, ethics, and others. This is proof that the Quran has broad characteristic content. There were two sources of Islamic law at the time of the Prophet Muhammad, namely the Quran and Al-Hadith. The Prophet Muhammad SAW always waited for revelation as the key to solving certain problems. If this revelation doesn't come down, then Rasulullah SAW will determine the solution to the problem as law through his words, and then become known as Al-Hadith. As the first and most important source of Islamic law, the Quran has an important role in establishing Islamic law, especially after the death of the Prophet Muhammad. Until now, what we know is that the Quran is the holy book for devout and faithful Muslims. Jadi yang terakhir yaitu kesimpulannya yakni Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam memiliki kandungan mendasar di dalamnya yang membahas tentang beberapa pokok antara lain tentang hukum, sains, antariksa, etika, dan lain-lain. Ini merupakan sebuah bukti bahwasanya Al-Quran memiliki kandungan yang berkarakteristik luas. Sumber hukum Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW ada dua, yakni Al-Quran dan Al-Hadith. Nabi Muhammad SAW selalu menanti turunnya wahyu serta kunci penyelesaian masalah tertentu. Jikalau wahyu tersebut tidak turun, maka Rasulullah SAW akan menetapkan jalan keluar permasalahannya sebagai hukum melalui sabdanya dan kemudian dikenal sebagai Al-Hadits, sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan yang paling utama. Al-Quran memiliki peranan penting dalam penetapan hukum Islam, terlebih setelah wafatnya Rasulullah SAW. Sampai saat ini yang kita ketahui, Al-Quran adalah kitab suci bagi umat muslim yang bertakwa dan beriman. Thank you. Okay. So this is the last of our presentation. Thank you for your attention. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.